Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Senang sekali saya Roni Waluyo hadir kembali dalam Visi Zakat, di mana akan membahas berbagai sisi kehidupan dan berhubungan dengan zakat yang Anda tunaikan. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai zakat untuk kelestarian lingkungan. Menurut catatan dari data World Bank, menyebutkan bahwa sumber permasalahan lingkungan di Indonesia ini disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya adalah oleh karena pemanasan global dan perubahan iklim, kemudian pengelolaan hutan dan aliran air, penanggulangan bencana, kebijakan lembaga dan penyelenggaraannya, sumber daya pesisir, ekosistem terumbu karang, dan masih banyak lagi. Solusinya tentunya adalah dengan menanggulangi 5 tipe permasalahan tadi dengan membutuhkan integrasi dan kerjasama dari berbagai pihak. Dan melalui zakat yang merupakan salah satu instrumen untuk mensejahterakan umat, mudah-mudahan bisa mengatasi masalah lingkungan ini. Dan bersama saya sudah hadir narasumber pertama kami, yaitu dari Pusat Kajian Perubahan Iklim Universitas Indonesia, yaitu Bapak Jatna Supriyatna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dilihat dari namanya, Pak Jatna ini orang Sunda bukan? Iya, Pak. Ya kan? Pak Jatna Supriyatna, soalnya pengulangan. Seperti Ajat Sudrajat gitu kan. Baik, Pak Jatna, melihat kondisi lingkungan Indonesia saat ini, sebetulnya kondisinya separah apakah atau seperti apa sih kondisi sebetulnya? Jadi statement tadi Bapak, Pak, itu betul sekali bahwa yang pertama adalah kerusakan hutan yang menyebabkan emisi kita sangat besar. Kerusakan itu dirusak atau rusak sendiri? Hutan itu tidak pernah rusak sendiri. Jadi dirusak lah. Artinya ada HPH, ada konversi menjadi kelapa sawit, ada pertambangan dan sebagainya. Sehingga kita karena ada kebakaran hutan yang sangat besar dan sebagainya. Kebakaran dan dibakar juga nggak tahu ya? Dan dibakar. Itu menyebabkan kita menjadi emitor terbesar setelah Amerika dan Cina. Ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa tingkat pemanasan global yang diakibatkan oleh tadi kerusakan hutan dan sebagainya itu yang nanti akan menjadi besar terhadap ada hubungannya menjadi penyebabnya itu ya, dampak kepada kita. Nah, akibatnya ini yang kita rasakan sekarang. Akibatnya panas di kita ya, karena itu yang disebut dengan GRK ya, atau gas rumah kaca itu karena bumi tentu saja karena ada gas, sinar matahari tertahan, ini udah tipis. Akhirnya sekarang kalau kita rasakan panas, kalau lagi panas banget, kalau lagi dingin banget gitu ya. Betul, itu ya. Kadang-kadang Jakarta aja kalau lagi malam bisa terasa dingin gitu ya. Ini karena semua ini efek itu semua. Ya, jadi semuanya itu disebabkan oleh dampak daripada perubahan iklim. Nah, sekarang kan propaganda mengenai green living, ya. Kita tahu semua sekarang sedang giat-giatnya mencanangkan, ayo kita kembali lagi ke hijau, kehidupan yang lebih baik untuk lingkungan. Nah, sebetulnya kalau melihat dari kondisi sekarang, berapa lama kita bisa istilahnya memperbaiki keadaan ini? Ya. Jadi kita sebenarnya punya lahan di kota itu kurang dari 10% daripada tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bisa menyerap CO ya. Kalau kita tambah, artinya setiap rumah dikasih pohon nanam sendiri untuk sayur, untuk macam-macam, itu bisa mengurangi banyak sekali. Di atas atap ya, bertingkat kita ada pohon sejuk ya, bertambah mengurangi panas bumi juga. Dan selain itu berproduksi. Jadi green living itu sebenarnya ada dua aspek. Yang satu adalah betul-betul kita untuk lingkungan kita, lingkungan global. Paling nggak lingkungan sekitar dulu aja lingkungan gitu kita ya? lah, lingkungan kita, rumah dan sebagainya. Dan juga tadi bahwa ke estetika dan produktivitas. Kalau dilihat dari tumbuhannya sendiri, ini kan tumbuhan juga nih kan? Tapi kan artinya fungsinya yang apakah ada pohon-pohon tertentu yang disarankan untuk ditanam misalnya? Atau pohon apapun juga kalau bisa? Di kota saya kira kan sudah ada Jakarta Menanam, Jakarta bikin itu tuh udah bagus ya, green living ya. Artinya
bisa juga produksi sayur-sayuran ya untuk kita bisa tanam di sekitar rumah. Itu juga menyerap oksigen, menyerap CO. Iya. Jadi bukan hanya besar terembesi atau tumbuhan yang besar-besar, tapi yang kecil pun bisa. Ya, jadi green living itu tidak harus orang tertentu, semua orang bisa melakukan itu. Berarti bertolak belakang dengan pembangunan infrastruktur dong kalau begitu? Tidak harus. Tidak harus. Kan kita lihat di Jakarta yang besar ini semakin banyak gedung, jalan raya semakin ditambah atas bawah, artinya kan akan menambah emiten tadi. Ya, kalau itu didesain sedemikian rupa ya bahwa di atap gedung yang besar-besar itu ditanam ya di pot-pot itu kan bisa. Di sepanjang rel kereta api kita bisa tanam pot ya. Di gang-gang RT bisa juga. Jadi tidak usah terlalu bahwa itu harus ada tanah sekian untuk menanam. Nah, apa-apa itu untuk kita bisa menghirup udara yang bagus. Misalnya taman-taman itu oke lah. Tapi ini yang green living itu yang dimaksudkan di dalam rumah kita aja. Masalahnya masyarakat kita itu kan terbiasa dengan insentif nih Pak ya. Artinya mereka tidak akan bergerak kalau tidak ada sesuatu yang mereka dapatkan. Padahal kalau mereka sadar, mereka melakukan penanaman itu insentifnya buat mereka jauh lebih besar. Jadi kalau katakan saja ini di dalam rumah, itu kan bagus. Kalau ada pada siang hari menghasilkan oksigen, pada malam hari dikeluarkan supaya CO-nya tidak masuk ke dalam rumah, kan begitu. Jadi sebenarnya kan juga bagus, cantik, ya kan. Rumah tambah bagus. Kita untuk mensupport keseluruhan komunitas. Jakarta aja sudah berapa juta. Nah, kalau Anda lihat sekarang antara pemerintah ya sebagai pemegang kebijakan dan segala macam buat kebijakan, kemudian swasta ataupun pihak-pihak lembaga swadaya masyarakat yang lainnya, ini sudah terjadi sinergi kah? Belum. Oke, kita akan tahu lebih jelas kenapa kok bisa sampai belum. Yuk, nanti kita akan lanjutkan obrolan. Kita akan lihat dulu yang berikut ini. Hutan tropis Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia. Perannya sangat besar untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan Indonesia berperan besar dalam mengurangi karbon dioksida dan mencegah pemanasan global. Luas hutan perawan Indonesia saat ini hanya tersisa 43 juta hektar. Sisanya telah berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk, pertambangan, kebun, atau ditebangi untuk memenuhi kebutuhan produksi kertas dan kayu. Lembaga Pemerhati Lingkungan mencatat setiap 1 jam Indonesia kehilangan hutan seluas lapangan sepak bola, sebuah rekor kerusakan hutan yang tercepat di dunia. Masyarakat di sekitar hutan atau yang tinggal di hutan semakin sulit diajak untuk ikut menjaga kelestarian hutan karena kebutuhan ekonomi. Zakat bisa berperan mengurangi kerusakan hutan. Hutan ditebangi karena kebutuhan ekonomi. Zakat membantu memberdayakan masyarakat sehingga bisa keluar dari belitan kemiskinan. Alam Indonesia bukan hanya hutan. Wilayah pesisir dan lautan adalah alam yang patut dijaga kelestariannya. Melalui dana zakat, masyarakat yang mengeksploitasi hutan dan pesisir untuk menutup kebutuhan ekonomi bisa diarahkan untuk memanfaatkan alam sesuai kebutuhan dan daya dukung alam. Ya, Pak Jatna, kita lihat tadi tayangannya di mana sudah cukup memprihatinkan lah istilahnya kondisi. Ternyata bukan hanya di kota besar saja bahwa kondisi kerusakan lingkungan ini terjadi. Bahkan banyak yang istilahnya di pedalaman-pedalaman yang harusnya menjadi paru-paru dunia, bukan paru-paru negara kita lagi ya. Ini sudah mulai habis semuanya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan saat ini? Jadi masa keemasan hutan kita sudah lewat. Sekarang ini kita masa perbaikan. Dulu kita jual kayu gelondongan, masyarakat kadang-kadang diusir dan sebagainya.
kemudian mereka jadi miskin, sekarang tambah miskin karena tidak punya apa-apa. Kayu tak ada, Kirain kemudian kayu udah dijual jadi kaya, enggak juga, miskin tetap miskin. tetap gitu kan. miskin. Jadi sekarang ini terbalik lah, harus dibalik bahwa oke lah saatnya bukan pengusaha yang dapat itu, tapi masyarakat dapat untung. Menanam pohon, ya bisa dibayangkan kalau mahoni saja, dia nanam mahoni atau nanam apa saja, 5 tahun 1 hektar itu bisa mendapatkan jutaan rupiah ya, per bulannya kalau dihitung. Jadi kalau dihitung, kalau misalnya 1 hektar itu 400 pohon, itu udah kaya. Mahoni itu besar ya? Besar. 5 tahun itu sudah cukup besar. Iya, iya. Biasanya sih udah datang nih Mas Ahmad Jaya ini tuh. Karena ya kita sering diskusi bareng di sini segala macam yang berhubungan dengan zakat. Karena beliau ini kan Direktur Eksekutif dari Dompet Duafa. Nah, ini dia udah datang. Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, bagus banget. Cuaca boleh? Ya, sedikit panas tapi tidak terlalu panas. Kalau panas itu tergantung di hati. Kalau hati sejuk, apapun terasa sejuk. Ya, insya Allah. Mas Ahmad, kita bicara di sini mengenai zakat sehubungan dengan kelestarian lingkungan hidup. Ya, ya. Nah, kita ingin tahu apakah Dompet Duafa punya sebuah program atau apa yang sudah dilakukan sehubungan dengan, kita tahu bahwa Dompet Duafa adalah lembaga pengumpul dana masyarakat dari zakat, infak, dan sodako. Untuk masalah pelestarian lingkungan hidup, ada nggak nih programnya? Ya, kita punya beberapa program ya. Yang pertama, kita namakan itu sedekah pohon. Iya, sedekah pohon. Wah, ini menarik juga nih, ada sedekah pohonnya. Sedekah pohon. Jadi kalau sedekah pohon itu masyarakat boleh bersedekah, sebenarnya boleh pohon langsung, Atau tapi boleh juga kalau dia nilai mau nominalnya nilai ya? uangnya saja. Yang itu akan kita berikan uang itu satu paket dengan pemeliharaan. Jadi selain memberikan bibitnya, sekaligus memberikan biaya perawatan kepada petani yang termasuk kategori petani duafa ya, petani yang tidak mampu untuk ikut merawatnya sampai 1 tahun. Itu kita berikan. Gitu. Yang kedua, kita punya program juga namanya Air untuk Kehidupan. Kenapa? Karena di banyak di daerah Indonesia masih kekeringan ya. Banyak daerah yang kalau musim kemarau gitu, benar-benar kering. nggak ada air. Benar-benar nggak ada Musim air. hujan banjir. Iya, betul. Jadi karena itu kita bikin saluran air dari puncak bukit atau gunung gitu, yang sumber mata air, itu ada yang sampai 5 km. Kita pasang pipanya itu, dari kita tarik itu sampai di beberapa daerah kita lakukan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa program-program Dompet Duafa sebetulnya kan fokusnya lebih kepada pendidikan, kesejahteraan ekonomi gitu Mas kan, kemudian kepada kesehatan, pendidikan segala macam. Ke lingkungan ini fokusnya berapa besar? Ya, meskipun belum menjadi yang paling besar ya di kita, tapi karena kita berpandangan bahwa sesungguhnya salah satu penyebab kemiskinan juga kan kerusakan lingkungan. Bahwa kalau hutannya ditebangi semua, sungainya kering misalnya, itu kan akhirnya tidak produktif, masyarakat tidak bisa bekerja juga gitu. Jadi sawah tidak bisa diairi juga misalnya. Jadi akhirnya kita berpikir bahwa mau tidak mau, kalau kita bicara kemiskinan juga akhirnya bersentuhan dengan masalah-masalah lingkungan gitu. Seperti itu. Pak Jatna, kalau Anda melihat bagaimana atau banyak hal dilakukan oleh masyarakat untuk memotivasi orang cinta lagi pada lingkungan. Sebenarnya yang paling efektif itu apa sih programnya ataupun kegiatan apa yang paling efektif? Saya kira kita tuh jangan hanya menyadarkan saja. Saya senang dengan program seperti ini. Bahwa berikan kayunya, bukan ikan. Iya, kan? Artinya kita berikan pohonnya plus dengan pemeliharaannya. Karena kalau misalnya 100 pohon dipelihara kan uangnya juga cukup lumayan juga bisa untuk dia hidup. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar ayo nanam bersama, setelah ditanam tinggalkan, tidak dipelihara mati gitu kan. Mubazir. Bahkan diambil lagi itu. Mungkin juga ya. Saya nggak kepikiran ke situ loh, Pak. Wah, tapi yang pasti ini obrolan mengenai bagaimana kita pengelolaan lingkungan akhirnya gitu ya. Agar ini kan lingkungan sebetulnya dampaknya akan dirasakan oleh nanti anak cucu kita kan. Betul. Nah, apakah anak cucu kita akan merasakan hidup di dunia ini semakin panas? Iya. Kita akan teruskan setelah yang berikut ini.
Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Visi Zakat dan kita masih membicarakan bagaimana pelestarian lingkungan ini bisa diatasi dengan zakat ya. Iya. Nah, kalau bicara tentang zakat, kira-kira sebenarnya alokasi dana yang selama ini dilakukan pasti kan jauh dari cukup. Betul. Tapi berapa persen sebenarnya kalau misalnya sekarang? Mungkin kalau kita persentase di dompet Duafa sendiri mungkin baru sekitar paling 5% lah. Jadi Baru belum 5%. banyak, belum banyak memang. Karena prioritas kita masih pendidikan, kesehatan gitu. Meskipun kita memasukkan ya, misalnya pada saat kita melakukan pendampingan masyarakat misalnya, kita juga mengajari mereka yang tinggal di dekat hutan, misalnya jangan merusak hutan. Kemudian kita mengajarkan mereka untuk di rumah tangga itu menanam pohon misalnya. Itu sudah kita ajarkan dalam proses pendampingan gitu. Ya. Nah, kalau misalnya dari anggaran pemerintah sendiri, apakah sekarang pemerintah juga concern terhadap masalah ini hanya gembar-gembor aja nih? Ya, memang saya kira kalau dikatakan kurang ya sangat kurang ya. Karena memang tidak cukup menanam. Ya, kita harus betul-betul pemerintah itu mengajak masyarakatnya itu. Dan juga ada namanya pembangunan berkelanjutan. Jangan yang sepotong-sepotong. Balik lagi politis nih. Ya, itu. Jadi sepotong-sepotong itu akhirnya membahayakan lingkungan juga. Ya, misalnya tadi Anda bilang bahwa ada bikin infrastruktur tapi tidak juga dengan desain yang bagus gitu ya, sehingga tidak mempengaruhi. Misalnya gini, infrastruktur memotong jalannya sungai, itu kan repot juga. Menimbunnya dan sebagainya. Termasuk Jadi ini dong yang menghabisi kawasan penghijauan menjadi perumahan itu juga termasuk ya itu. Saya bilang itu memotong jalannya air, ya kan? Iya, betul, Mengkonversi dari memang hutan sebagai resapan air, dikonversi jadi hilang airnya. Karena hutan itu seperti sponge, gitu, seperti apa? Dia bisa menyerap atau menyimpan. Nah, kalau tadi Anda katakan bahwa sampai saat ini belum terlalu baik koordinasi ya antara pemerintah, kemudian lembaga-lembaga lainnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal ada dompet Duafa misalnya, dan saya yakin banyak juga lembaga-lembaga lain. Karena lingkungan itu dianggap beban, Beban. ya kan? Beban artinya kalau beban beban biaya, bukan keuntungan. Jadi ngelihatnya sangat pendek sekali. Kalau ngelihat jangka panjang, 10 tahun saja lah, nggak usah terlalu jauh, 10 tahun. 2 kali masa jabatan lagi. 2 kali masa jabatan. Persoalannya kan begitu. Kalau bisa jadi bupati kan cuma 5 tahun itu yang dipikirkan. 5 tahun kemudian ya itu terserah. Ya, tapi kan ini kan perlu kesadaran dari semua pihak. Iya. Artinya kita mungkin masyarakat sudah mau kalau misalnya pemerintahnya mau gitu loh. Ya, jadi sebenarnya pemerintah tidak usah sampai ke istilahnya hilirnya. Jadi sebenarnya tadi Dompet Duafa atau yang lain ikut memikirkan. Jadi tapi dia membuat suatu desain atau suatu rencana, regulasi dan sebagainya sehingga memungkinkan orang mau nanam, ya atau memberikan sesuatu. Tapi misalnya pajaknya ada dikurangi, lain, insentif dan sebagainya. Juga. Jadi tidak beban. Kalau hanya beban, waduh siapa yang mau? Kapan dimulai gitu? Ya kapan dimulai begitu. Apa gerakan-gerakan ini juga sekarang oleh Dompet Duafa dicoba untuk dirangsang? Oh iya, Dompet Duafa sendiri termasuk juga sering bekerjasama dengan lembaga lain dalam konteks ikut membantu pelestarian lingkungan, misalnya dengan Walhi. Kita juga ada kerjasama gitu dengan Walhi untuk program yang tertentu, kita ikut serta terlibat gitu ya, mereka yang secara teknis mengelola programnya tapi kita ikut mendanai, ikut mendapatkan update informasi perkembangannya. Jadi itu kita lakukan juga dengan beberapa lembaga lain, misalnya untuk melakukan pengamanan kesehatan, misalnya dalam arti makanan misalnya, itu kan bagian juga itu yang higienis gitu misalnya. Itu kita juga kerjasama dengan lembaga lain, jadi banyak beberapa lembaga kita kerjasama dalam soal ini. Karena lingkungan itu Mas bukan hanya kemudian nanam pohon. Iya betul. Kalau Buang lingkungannya juga kan lingkungannya baik, kesehatannya akan baik. Iya. Makanannya akan baik, semuanya gitu. Jadi berarti pengelolaan semua yang lingkungan kita. Iya. Itu yang menyebabkan sehat. Itu yang menyebabkan makmur. Jangan dibalik. Karena untuk makmur ya lingkungannya dikurangi, hutannya dikurangi. Kalau saya minta ajakan nih dari Pak Jatna, entah itu ajakan buat masyarakat, himbauan untuk pemerintah atau siapapun juga yang pasti ini adalah tanggung jawab kita bersama masalah lingkungan.
mungkin ya sekarang banyak yang lagi menonton nih. Ya. Pak Jatna. Jadi ajakan saya adalah mari kita membuat lingkungan itu di sekitar kita dulu. Yang Karena terdekat maksudnya. terdekat, maksudnya di sekitar rumah, di sekitar gang kita atau di jalan kita, nanam pohon atau yang lain-lain, membersihkan got dan sampah dan memilah-milah sampah. Nah, Itu ini sudah memilah-milah sampah juga kan sebuah permasalahan yang nggak selesai-selesai kan? Iya. Artinya kita mengedukasi masyarakatnya juga belum sampai ke situ. Nah, itu justru itu. Hmm. Bahwa sampah itu kan sebenarnya bukan beban lagi tadi. Sampah itu value kalau di beberapa tempat Iya, itu iya, dijual. Bisa menghasilkan uang. Daur ulang Daur ya, daur ulang. ulang sampah bisa jadi Menjadi pupuk. listrik, lupuk dan sebagainya. Iya. Bahkan sekarang banyak industri dari barang-barang bekas. Persis. Artinya dari sampah dong. Iya, sampah. Dan kita tahu Indonesia sekarang adalah pengimpor sampah kalau nggak salah. Iya itu. Nah kalau dari Dompet Dua Pak, apa nih ajakannya untuk masyarakat Indonesia mengenai bagaimana? Karena saya tahu kan ada yang tadi diceritakan apa program pelestarian Lingkungan, air apa? Dengan pohon air untuk kehidupan. Air untuk kehidupan. Itu Iya. yang di sana itu. Betul betul di beberapa provinsi ya. Jadi mungkin kita juga ingin mengajak masyarakat, ayo bersama-sama ikut serta dalam program kelestarian lingkungan ini, pelestarian lingkungan ini. Ya kalau kita belum bisa terlibat langsung, ya bisa juga dengan cara ikut berkontribusi, menyumbangkan dana, zakat, infak, sedekah melalui Dompet Duafa. Oh kalau mau Nanti terlibat langsung artinya gini, dia melihat ada sesuatu yang mungkin harus diperbaiki di daerahnya, bisa nggak misalnya datang ke Dompet Duafa? Bisa. Justru kita juga senang kalau misalnya ada informasi tentang kondisi-kondisi di masyarakat yang membuat kita harus membantu atau bergerak ke sana gitu. Atau mungkin dari lembaga aja ya, akhirnya pemerintah gitu Betul, kan. betul. Sebenarnya gimana ya, saya juga siapa sih yang mau bergerak duluan gitu loh. Tapi saya kira masyarakat, saya kira zakat ini penting ya. Jadi justru memberikan zakat itu kepada lingkungan, itu untuk semua orang gitu. Iya. Manfaatnya lebih banyak bukan lagi. untuk diri sendiri. Gitu. Baik Pak Jatna, terima kasih Ya, sudah ada di Visi sama-sama. Zakat. Mas Ahmad juga. Kita Sama-sama. pulang sama-sama ya, biar nggak kepanasan. Dan mudah-mudahan dari diskusi kita hari ini membuat Anda kembali mencintai lingkungan, paling tidak di sekitar Anda sendiri. Saya Roni Waluyo undur diri, kita ketemu lagi di Visi Zakat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.